Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat seluruh pendidik dari Sabang hingga Merauke. Saya Heni Anggraini, calon guru penggerak angkatan 6, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa keberhasilan siswa ditentukan oleh hasil evaluasi. Jika hasil evaluasi siswa dikategorikan memenuhi kriteria ketuntasan minimal, maka saya kategorikan mereka ke dalam siswa yang berhasil dalam setiap pembelajaran. Menurut saya, siswa yang pandai adalah siswa yang mendapatkan nilai bagus di setiap akhir pembelajarannya. Sebaliknya, jika siswa mendapatkan nilai buruk ataupun jelek, maka saya kategorikan dia sebagai siswa yang tidak mampu dalam pembelajaran. Saya percaya bahwa dalam menciptakan kedisiplinan, maka saya harus menerapkan punishment, karena dengan itu siswa akan mentaati dan menuruti segala apa yang kita inginkan. Menurut saya, siswa akan berhasil dalam pembelajaran sesuai tujuan jika siswa dijejali materi sesuai pemetaan yang dibuat. Dalam arti sesuai dengan keharusan yang terdapat dalam kurikulum. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka pola pikir saya pun berubah. Pertama, mengenai konsep pendidikan dan pengajaran. Bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua, yakni peran dan fungsi guru dalam proses pembelajaran. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama Ingarso Sungtulodo, kemudian Ing Madyo Mangunkarso, dan terakhir adalah Tutwuri Handayani. Sebagai seorang pendidik, kita tentunya harus bisa menjadi teladan, membimbing, memberi arahan dan memotivasi mereka sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Yang ketiga, yakni pendidikan berdasarkan pada kodrat alam dan zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Yang mana pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya siswa itu tidak sama. Semua anak memiliki keunikan masing-masing. Saya yakin bahwa jika kita mengenali mereka, maka kita bisa mengeksplor bakat dan minat anak sehingga mereka bisa mendapatkan pengajaran lahir dan batin. Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, mengutamakan pendidikan karakter melalui penanaman budi pekerti. Kemudian yang kedua, menciptakan dan mengembangkan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sehingga murid mendapatkan pendidikan yang bermakna. Selanjutnya, saya akan mengenal lebih dalam bakat dan minat siswa, kemudian mengembangkannya menjadi suatu kelebihan yang nantinya akan dimiliki oleh siswa. Kemudian saya akan menumbuhkan profil pelajar Pancasila dan mengembangkan kecakapan abad 21. Sehingga dari aksi nyata yang telah saya buat diharapkan siswa memiliki dan menerapkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong,
kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian pemaparan dari saya mengenai koneksi antar materi, mengenai kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita pendidik dapat mengaplikasikan filosofi-filosofi Ki Hajar Dewantara sehingga bisa menghasilkan generasi emas yang berkarakter. Terima kasih.